Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor pengendalian sistem informasi akuntansi serta menjawab pertanyaan dari dosen saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadila Sardita, NIM 1905377 dengan prodi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, kita mengetahui apa faktor pengendalian sistem informasi akuntansi. Bagaimana adanya faktor dalam pengendalian tersebut, yaitu pengendalian muncul akibat adanya faktor kegagalan dalam pengelolaan sistem informasi yang antara lainnya terjadi karena adanya pemisahan tugas yang masih belum jelas. Yang kedua, kejelasan data yang belum teratur, lalu pengolahan data yang masih sangat jelek, serta pelaporan keuangan yang kurang dipercaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertanyaan yang pertama. Yang pertama yaitu jelaskan mengapa sebuah entitas bisnis mau menggunakan sebagian atau semua hal ini, yaitu firewall, CIRT, Intrusion Prevention System, dan Intrusion System. Jawabannya yaitu yang pertama, firewall adalah sebuah sistem keamanan yang melindungi komputer dari serangan eksternal, yaitu melalui internet. Firewall bekerja sebagai tembok pembatas antara komputer dengan jaringan yang terkoneksi ke internet. Melalui tembok pembatas inilah kita bisa mengendalikan semua data informasi yang kita miliki dan juga sebaliknya. Lalu CIRT yang berarti Computer Incident Response Team, dan kita juga menyebutnya dengan tim tanggap darurat komputer, adalah tim yang diseleksi dengan hati-hati dan berisikan orang-orang yang ahli dalam menangani kecelakaan yang mengait data informasi komputer, sehingga akan mempercepat untuk mendeteksi permasalahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu IDS adalah sistem yang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas jaringan dan pengawasan terhadap kegiatan yang mencurigakan di dalam sebuah sistem jaringan. Lalu IPS adalah pendekatan yang sering digunakan untuk membangun sistem keamanan komputer yang menggabungkan teknik firewall dengan IDS. Antara IDS dan IPS memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, IDS hanya mendeteksi serangan, sedangkan IPS adalah mencegah serangan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu di antara tiga jenis pengendalian preventif, detektif, korektif, manakah yang akan paling saudara prioritaskan untuk diterapkan pada sebuah entitas bisnis? Apakah tipe yang saudara pilih itu sama jika kasus perusahaan yang tidak punya sistem sama sekali dengan yang sudah punya sistem? Jawabannya yaitu menurut saya sama apabila dengan perusahaan yang sudah memiliki sistem keamanan atau pengendalian. Namun akan berbeda menurut saya dengan perusahaan yang tidak memiliki sistem, dikarenakan dari segi keamanan saja data yang akan mudah bocor, data informasi juga akan mudah bocor, lalu menggunakan waktunya secara tidak efisien, sehingga dilihat dari segi perencanaan akan terhambat akibat perusahaan tidak akan tahu solusi yang cepat tanggap terhadap menghadapi masalah ketika terjadinya kebocoran data informasi. Yang mana pengendalian preventif tidak dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi, meskipun upaya yang dilakukan dengan memperkuat jajaran manajemen, membangun kode etik, peningkatan SDM, pembuatan rencana strategik, pelaporan kinerja masih belum mampu mencegah kecurangan tersebut. Lalu
Pengendalian detektif yaitu dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi karena upaya perbaikan sistem, karena kewajiban pelaporan transaksi serta pelaporan kekayaan yang dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi di masa mendatang. Lalu, pengendalian represif atau korektif dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi karena upaya yang dilakukan dengan cara konsep pembuktian terbalik. Evaluasi proses akuntansi, pemberlakuan sistem secara terpadu dapat mencegah terjadinya kecurangan dengan memberikan efek jera kepada pelaku ketika diketahui melakukan kecurangan dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu pemisahan tugas dan fungsi terkadang tidak mungkin secara ekonomi untuk sebuah bisnis kecil. Menurut Anda, apa solusi untuk mengatasi hal ini? Jawabannya yaitu, solusi yang saya berikan yang pertama yaitu dengan meningkatkan pengendalian akan dapat memperbaiki manajemen dan prosedur pada pembagian tugas masing-masing serta melakukan pembagian tugas dengan melakukan pembaharuan atau perubahan teknologi yang lebih maju. Dengan menggunakan itu semua akan mempermudah kegiatan bisnis kita. Lalu, walaupun sumber daya manusia yang terbatas, pembisnis tetap bisa melakukan pemisahan tugas dan wewenang yang memadai dengan memberikan perangkapan tugas yang tidak terkait dengan fungsi otorisasi, penyimpanan maupun pencatatan menggunakan sistem pengendali tersebut. Selanjutnya itu pertanyaan yang keempat. Apa tanggapan Anda terhadap perusahaan yang menetapkan kebijakan memonitor aktivitas karyawannya bekerja menggunakan komputer di kantor dengan alasan yaitu keamanan dan pengendalian? Jawaban saya yaitu kegiatan monitoring akan lebih mudah dilakukan dengan komputer yang aman sehingga karyawan akan lebih mudah melakukan kerjanya. Juga pengendalian internal akan berjalan baik. Karyawan juga akan mudah mengevaluasi kinerjanya dengan mudah serta waktu yang digunakan juga lebih singkat. Dari segi keamanan, perusahaan maupun karyawan pribadi akan lebih mudah melakukan pemantauan terhadap kinerjanya sehingga akan mudah untuk mengamankan semua data dan informasi yang perusahaan miliki. Sekian jawaban dari saya mengenai pengendalian sistem informasi akuntansi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.